Shalom, halo adik-adik sekolah minggu. Wah, luar biasa ya, kita boleh kembali bertemu hari ini. Hari yang dikhususkan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah sekian lama kita masih tetap saja beribadah di rumah masing-masing. Biarlah semua rumah-rumah di mana anak-anak Tuhan seperti adik-adik, seperti Lause, dan semua orang yang menyaksikan dari YouTube hari ini, semua rumah-rumah memuji Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kiranya adik-adik semua tetap sehat ya, selalu kuat dan semangat di dalam beribadah, menyembah Tuhan. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Minggu, hari yang dikhususkan bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Dia dan kita mau belajar firman Tuhan. Nah, Lause mengundang adik-adik boleh mengambil sikap berdiri. Kita menyanyikan satu lagu yang sungguh indah, bahwa kasih Yesus itu luar biasa. Kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, bahkan bunga-bunga di taman. Kasih Yesus terlebih indah karena kasih Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi kasih dan kita diselamatkan. Kita menyanyikan pujian ini, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Luar biasa kasih Yesus buat kita semua adik-adik, sungguh tiada bandingnya. Nah adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Ajar kami untuk menjadi dengar-dengaran dan memuji memuliakan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tahukah kalian bahwa keselamatan itu hanya ada satu-satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi semuanya kita adik-adik tetap setia mengiring Tuhan. Kita selalu mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan kita. Setiap kita yang percaya akan mendapatkan mahkota yang luar biasa. Kita menyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dan Dia berkata Dia akan kembali dan membawa kita kembali bersama-sama dengan Dia berkumpul di surganya yang indah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Setiap orang yang setia mengikut Tuhan Yesus, upahnya besar, masuk surga bersama dengan Tuhan untuk memuji Dia selama-lamanya. Nah, adik-adik, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik boleh mempersiapkan hati, memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, kita katakan, Alkitab buku terindah, kebenaran firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita berdoa adik-adik. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami kembali boleh belajar firman Tuhan. Berkati Lause yang bercerita, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Siapkan hati kami, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Kami dapat lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur hari ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Duduk yang manis, pasang telinganya agar firman Tuhan boleh jadi berkat buat semuanya. Adik-adik, hari ini Lause akan bercerita tentang 2 orang murid Tuhan Yesus yang pergi memberitakan firman Tuhan. Mereka pergi membagikan kabar baik, kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Siapakah mereka? Mereka adalah Paulus dan Barnabas. Ya, namanya Paulus dan Barnabas. Mereka diutus untuk pergi memberitakan firman Tuhan ke kota-kota yang jauh. Mereka harus berjalan kaki yang jauh. Saat itu tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada pesawat. Yang ada
hanya keledai atau onta, tetapi mereka tidak mempunyainya. Jadi mereka berjalan kaki. Kadang mereka harus pergi ke pulau-pulau yang lain. Untuk sampai ke sana mereka harus naik ke kapal. Wah, butuh berhari-hari adik-adik. Bagaimana mereka setia ya, Barnabas dan Paulus ini setia untuk pergi memberitakan firman Tuhan walaupun tempatnya jauh. Karena Roh Kudus sudah menolong mereka, mengutus mereka untuk memberitakan tentang Yesus. Nah, pada suatu hari mereka sampai di suatu kota, mereka pergi ke rumah ibadah. Mereka memberitakan tentang keselamatan, tentang Yesus Kristus. Mereka mengabarkan di dalam rumah ibadah itu banyak orang yang datang, seperti kita kalau hari Minggu datang di gereja mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, begitu pula orang-orang itu datang masuk ke dalam rumah ibadah dan mereka siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Paulus mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara dan memberkati bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka harus mengembara di padang gurun. Wah, bagaimana Tuhan sabar dengan kelakuan mereka dan Tuhan menolong mereka ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Mereka mendapatkan tanah yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Bahkan Tuhan berjanji bahwa kepada mereka akan diberikan seorang raja yang akan menyelamatkan umatnya, bangsa Israel. Siapakah dia? Oh, ternyata dia itulah Tuhan Yesus yang adik-adik selalu dengar disampaikan. Nah, Tuhan Yesus itu, tetapi banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mau percaya kepadanya. Bahkan mereka membunuh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan maut, dia bangkit dan naik ke sorga. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan diselamatkan. Seperti lagu tadi yang Lose sudah sampaikan, kita nyanyikan tadi ya, Yesus itulah satu-satunya penolong, satu-satunya yang menyelamatkan kita. Setiap kita yang berdosa dan percaya kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan Yesus, kita akan diselamatkan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas di rumah ibadat. Orang-orang yang datang, mereka bilang, minggu depan cerita lagi ya, kami mau mendengarkannya. Wah, ternyata orang-orang yang bukan orang Yahudi juga banyak datang dan mereka tertarik untuk mendengarkan tentang siapa Yesus itu. Ketika minggu berikutnya mereka datang lagi, wah, hampir satu kota datang memenuhi rumah ibadat itu adik-adik. Mereka mau mendengarkan tentang Yesus yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Tetapi banyak juga yang tidak senang, orang-orang Yahudi yang benci tentang Yesus. Mereka tidak mau mendengar tentang Yesus. Mereka menghasut banyak orang sehingga Paulus dan Barnabas harus keluar dari rumah ibadat itu. Tetapi adik-adik, Tuhan tetap memelihara mereka, menjaga mereka sehingga mereka boleh selamat. Dan Tuhan memakai Paulus dan Barnabas pergi ke kota yang lain lagi, memberitakan tentang Yesus. Mereka tetap setia memberitakan tentang Yesus. Dan ketika mereka kembali ke kotanya, ke Antiokhia, dan orang-orang di sana mereka semangat, gimana perjalanannya? Menyenangkan tidak? Coba ceritakan pada kami. Wow, Paulus dan Barnabas mereka senang. Iya, kami memberitakan tentang Yesus dan banyak orang yang percaya. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu seperti siapa? Seperti Lause, seperti adik-adik yang kita bukan keturunan Israel, tetapi kita bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus, kita juga akan diselamatkan. Adik-adik, kalian tetap percaya ya, sedari kalian kecil sudah dengar tentang Yesus. Serahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan Yesus, selalu berdoa setiap hari, Tuhan Yesus tolong saya mau mengikut Tuhan seumur hidup saya. Tolong saya Tuhan Yesus, saya mau jadi anak yang baik. Tolong saya Tuhan Yesus, saya mau memberitakan firman Tuhan, mau menceritakan kepada papa mama, kepada kakek nenek, kepada teman-teman bahwa Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Setiap yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Adik-adik mau kan memberitakan tentang Yesus seperti Paulus dan Barnabas?
Ya, biarlah hidup kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini, kiranya menolong kami semua untuk tetap setia mengiring Tuhan dan menceritakan tentang Yesus dimanapun kami berada. Berkati anak-anak dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai Tuhan panggil kembali, tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Lose mau sampaikan ayat hafalan kita pada minggu ini. Sama-sama dengarkan ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Nah, kiranya jadi berkat buat kita semua. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya tadi tentang apa? Tentang memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik, kita juga tetap mendukung pelayanan Tuhan, bukan hanya memberitakan firman Tuhan, tapi pelayanan itu juga adalah dalam bentuk yang lain, yaitu melalui persembahan. Boleh mendukung pelayanan sekolah minggu melalui persembahan. Adik-adik boleh lewat papa dan mama mentransfer lewat nomor rekening yang ada, dan juga boleh langsung dibawa ke gereja. Kita menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita ya. Adik-adik boleh mengambil sikap berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita berdoa buat persembahan kita hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberi persembahan. Semoga persembahan ini berguna bagi gereja. Amin. Adik-adik, luar biasa ya, adik-adik tetap setia mengikuti ibadah hari ini. Dan kita juga sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Dan juga adik-adik boleh mendukung pelayanan sekolah minggu melalui persembahan. Adik-adik, kita tetap di rumah saja ya, tetap melakukan segala aktivitas kita di rumah, baik belajar, bermain, dan aktivitas apapun di rumah. Kalau tidak ada penting di luar, lebih baik di rumah saja. Dan juga rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah adik-adik, kita juga tetap makan yang sehat, makan sayur, makan buah, minum vitamin, minum air putih yang banyak, agar tubuh kita tetap fit, tetap sehat, tetap kuat. Semoga adik-adik semua dilindungi Tuhan dan dijauhkan dari paparan COVID-19. Nah adik-adik, Lose mau berdoa buat kita semua sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari kita berdoa.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih sudah menolong kami boleh beribadah hari ini. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau juga menolong setiap kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan, menjadi pemberita Injil, mengabarkan kabar baik kepada banyak orang seperti Paulus dan Barnabas. Tuhan Yesus berkati juga sekolah minggu kami dalam segala keterbatasan di masa pandemi corona ini. Tuhan kiranya tetap menolong. Terima kasih, berkati adik-adik di rumah tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita berdoa, Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.